salam Pancasila tapi jawabannya kayak kurang kenceng gitu Bu. Salam Pancasila. Masya Allah, saya pengen dengar tepukan tangannya Bapak Ibu. Nah, aduh, Masya Allah, kan kelihatan di sini yang datang 3.000 orang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Wahyuni sudah memfasilitasi kami untuk bertemu di sini. Sebelum masuk materi, saya izin memperkenalkan, tadi sudah 2 kali ya disebut sama MC, disebut sama Bu Wahyuni juga bahwa pemateri kita pada siang hari ini ada Bapak Dr. Untoro SHMH, beliau Kaprodi dari Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta. Kemudian Ibu Nur Aida SHMH MSI, beliau Kepala Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta. Bapak Ibu, hari ini materinya 2, akan langsung disampaikan oleh 2 pemateri. Nanti pertanyaan apa yang ingin disampaikan boleh disampaikan di akhir sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Materi pertama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Untoro SHMH. Terima kasih Ibu Kunaini. Mohon izin Ibu Bapak tampil kedua kalinya. Tapi walaupun tampil kedua kalinya, doa dan salam tetap harus disampaikan ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih tetap sehat walaupun di meja enervonse. Nah, ya tidak ada enervonse tapi masih sehat. Nah, itu yang penting. Kalau sehat itu walaupun makan pakai daging nikmat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi pertama saya akan menyampaikan judulnya urgensi pembentukan pusat informasi anti kekerasan seksual. Kalau dari judulnya itu urgensi itu artinya sangat penting ya, urgent. Nah, ini urgensi. Mudah-mudahan di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sudah ada. Kalau sudah ada, alhamdulillah, berarti kami hanya memberikan sedikit pencerahan. Tapi kalau belum ada, ya alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk ikut berkontribusi gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi urgensi pembentukan pusat informasi anti kekerasan seksual. Baik, saya coba menyampaikan latar belakang pentingnya atau urgensinya pembentukan informasi ini. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia ataupun dalam konteks individual pasti membutuhkan rasa aman, ya, membutuhkan rasa aman. Nah, rasa aman ini aman di semua aspek, termasuk yang sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Agustus, ya. Kalau kita tidak aman, nggak merdeka, mana sempat kita mikir balapan karung, ya, balapan karung terus lomba gigit apa tuh gundu pakai sendok itu, aduh kalau nggak aman itu nggak akan mikir seperti itu. Apalagi di atas ada pesawat tempur wang weng, mana sempat mikir. Demikian juga dengan kebutuhan aman di ranah individual, yaitu terbebas dari kekerasan seksual. Sehingga salah satu hal yang melatar belakangi urgensi ini adalah kebutuhan akan jaminan rasa aman. Jadi peserta didik, kemudian pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kalau hak itu sesuatu yang harus kita ambil, ya, hak itu namanya hak. Tapi kalau kewajiban harus kita laksanakan. Nah, oleh karena itu rasa aman itu merupakan hak. Nah, karena ini hak, berarti ada kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Jadi saya ulang bahwa yang melatar belakangi urgensinya pembentukan ini karena rasa aman itu merupakan kebutuhan primer, ya, aman, baik bagi warga negara pada umumnya maupun kalau masuk ke dalam konteks lembaga pendidikan, satuan pendidikan, ada peserta didik, ada pendidik, ada tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya. Tahun 2020 itu 962 kasus. Jadi enggak kasus di angka puluhan itu enggak ada. Ya, mendekati 1000 gitu. Masya Allah. Nah, inilah makanya hal seperti ini menjadi
PR bagi kita, khususnya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan anak-anak didik kita supaya menjadi orang yang punya moral, punya etika. Memang di data ini tidak disebutkan di sekolah mana, SMA mana, di lembaga pendidikan mana gitu. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai gambaran bahwa kasus yang tidak kita inginkan itu masih ada. Saya coba lagi di tahun 2021, 8.000 lagi, ya, angkanya masih ribuan ini, ya, 8.800 kasus kekerasan seksual dari Januari sampai November, sisa 1 bulan, ya, sisa 1 bulan sampai 2021 mudah-mudahan 0 gitu, ya, data belum ketemu lagi yang 1 bulannya, tetapi dari tahun 2022 sampai tahun 2023 turun separuhnya itu 4.179 kasus kekerasan seksual. Nah, Bapak Ibu, inilah 2 alasan, yang satu secara fakta, yang satu secara psikologis, bahwa pembentukan unit informasi ini penting untuk kita lakukan. Bahkan kalau kita meninjau ke dalam teks Al-Quran, kalau pembentukan unit itu berarti kan sebuah lembaga, di dalamnya berisi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran kalau nggak salah 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau itu diterjemahkan dalam konteks urgensi ini, itu artinya itu kan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Al-Quran menyebut orang yang beruntung itu yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah pada kejahatan. Oleh karena itu, dengan berdasar konsep Al-Quran itu, pembentukan pusat informasi ini pun juga satu hal yang bisa kita lakukan, yang insya Allah sebagai mercusuar, sebagai sarana untuk mengantarkan anak-anak didik kita lebih baik. Nah, insya Allah anak-anak didik kita tidak akan mengalami, tidak akan sebagai pelaku kekerasan seksual. Mudah-mudahan data ini data di negeri sana gitu ya, jangan di negeri sini, di negeri sana gitu. Tapi setidaknya itu sebagai cambuk bagi kita bahwa kejahatan itu masih terjadi. Nah, ini saya mencoba memberikan dasar hukum secara ketatanegaraan. Konstitusi kita itu sudah memberikan amanat bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintah itu wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Alhamdulillah dalam konteks ini pemerintah juga sudah memberikan perlindungan terhadap TKI yang ada di luar negeri sehingga bisa lobby-lobby yang tadinya mau dihukum mati nggak jadi. Itu amanat ini, amanat konstitusi. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan karena kejahatan seksual, pemerintah melalui Kemendikbud juga sudah memberikan peraturan menteri, permen, supaya dibentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu juga dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi ini, bahwa negara melalui pemerintah itu harus melindungi warga negaranya. Perlindungan terhadap warga negaranya tidak hanya aspek ekonomi saja, tidak hanya aspek ekonomi, ya. Aspek keamanan juga harus dilindungi. Ekonomi dilindungi, kalau keamanan nggak dilindungi, kerja bawa uang 10 juta pulang bisa bawa uang 1.000 kan? Kalau nggak aman kok gimana coba? Makanya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu kejadian gitu. Berikutnya setelah di alinea keempat ada di batang tubuh di pasal 28 yang dapat saya kutip dari frase terbebas mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan, ya.
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mau berbuat ini dilarang, salah, nggak berbuat salah lagi. Jadi judulnya serba salah. Nah, itu yang nanti malah menghambat. Ya, itu semua oleh konstitusi sudah berikan jaminan. Ya, pokoknya kalau memang benar, insya Allah kita laksanakan, tidak ada masalah. Ini juga berkaitan dengan dasar hukum bahwa setiap orang itu berhak untuk bebas dari penyiksaan. Karena kalau menyimak dari pengertian kekerasan seksual, itu arahnya ya penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat. Ya. Perbuatan-perbuatan yang kalau dalam Al-Quran keji dan mungkar. Nah, makanya alhamdulillah kita diberi agama, diberi jalan supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang namanya sholat itu. Ya. Nah, rupanya dalam konteks ketatanegaraan masuk ke ranah ini, bahwa orang itu harus terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang menyebabkan orang disiksa, direndahkan martabatnya gitu. Jadi kita itu harus ngewongke uwong, ya. Kalau orang Jawa bilang ngewongke uwong, manusia tetap harus dimanusiakan, sehingga hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, biarkan hukum itu mengalir. Kalau memang nggak adil, benerin, nggak adil, benerin. Sehingga di Indonesia itu punya namanya Mahkamah Konstitusi, karena menyadari itu bahwa hukum itu untuk manusia. Kalau memang nggak benar, ajukan gugatan judicial review. Terakhir dari dasar hukum yang ingin kami sampaikan, tadi sudah saya sebutkan bahwa dari amanat konstitusi terus ke bawah di breakdown sampai kepada menteri sampai kepada peraturan bawahnya, yaitu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, berikutnya setelah kita bahas urgensi, latar belakang, kemudian dasar hukum, baru kita berani bertindak. Ya. Karena di lapangan hukum publik yang melandasi untuk berbuat atau tidak berbuat itu adalah kewenangan. Nah, kewenangan itu diambil dari dasar hukum. Nah, ketika kita sudah punya dasar hukum, membentuk satuan unit dan sebagainya, itu nggak disalahin orang lagi. Gitu. Jadi saya ulang, setelah kita punya dasar hukum, kita bisa bertindak, kita bisa melaksanakan kewenangan. Karena dalam hukum publik, dasar untuk berbuat, dasar untuk tidak berbuat adalah kewenangan. Sedangkan dalam hukum privat, hukum perdata, yang melandasi untuk mempertahankan hak dan kepentingan itu adalah hak dan kewajiban. Beda dasar gitu. Nah, kita sekarang termasuk sedang berbicara hukum publik. Jadi perlu ada dasar hukumnya, perlu ada latar belakangnya, sehingga ketika kita nanti membentuk unit satuan informasi ini, itu sudah pas, sudah punya landasan. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk kekerasan. Setelah kita punya landasan, kita mau bangun rumah, kita harus tahu dulu apa itu bentuk kekerasan. Di Permendikbud-Ristek nomor 46 tahun 2003 ini, di pasal 6 ada, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bentuk kekerasan. Nah, ini nggak akan kami bahas semuanya ini. Baru bahas yang A, nanti jangan lama-lama Pak. Kami akan bahas yang kekerasan seksual saja. Ya, kekerasan seksual saja ini itu ada 26 apa itu? 26 ragam jenis itu. Wih, Masya Allah. Jadi dirinci banget gitu. Tapi dari sisi penjagaan moral, etika ya bagus. Artinya kita benar-benar menjaga hal-hal seperti itu. Jadi bentuk kekerasan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kekerasan fisik, psikis, perundungan, bullying itu, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Ada kebijakan, ada peraturan yang justru itu malah sebenarnya kekerasan, cuman karena terbungkus, terlindungi dalam sebuah peraturan, itu kesannya sah-sah saja loh, padahal itu kebijakan yang mengandung kekerasan. Kemudian bentuk kekerasan lainnya, ini kalau di breakdown banyak lagi nih.
Baik, kita masuk kepada kekerasan seksual, itu pengertiannya, itu unsur-unsurnya. Jadi disebut dengan kekerasan seksual itu merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan-perbuatan ini terjadi karena ketimpangan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan, ya, karena nggak seimbang itu, nggak seimbang. Jadi sang atasan bisa merendahkan gitu, bisa menghina, bisa melecehkan. Kemudian ketimpangan gender, laki dan perempuan, ya, yang mengganggu, kemudian ketimpangan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan ada 26 jenis kekerasan seksual, 26, banyak banget. Jadi saya mohon maaf hanya menampilkan 3 dari 26 kekerasan seksual. Ini ada di pasal 10 Permendikbudristek itu tadi, ya. Banyak banget, ya. Tapi yang jelas dari ke-26 itu menunjukkan perbuatan yang rendah semua, merendahkan, ya, martabat manusia itu direndahkan. Nah, disinilah makanya pentingnya hadirnya hukum. Bagaimana praktek perlindungan di sekolah? Ya, tadi setelah kita bicara latar belakang, dasar hukum dan sebagainya, baru kita bertindak. Nah, bertindak ini kita sudah punya dasar hukumnya, yaitu Permendikbud tadi. Yang pertama, perlu ada tindakan pencegahan. Ya, pencegahan. Dicegah. Sudah dicegah masih kejadian, angel tuturane, apa itu? Angel tuturane. Nah, itu namanya sudah dicegah, kejadian juga, penanganan, perlu penanganan. Nah, yo, ejel itu. Nah, itu nanti insya Allah materi akan disampaikan oleh Bu Nur Aida terkait dengan penanganan. Kemudian praktek yang ketiga, rehabilitasi. Ya, jadi 3 hal ini yang harus dilakukan di sekolah, dicegah. Pencegahannya tadi kalau kita kaitkan dengan konteks materi hari ini adalah urgensi pembentukan unit informasi tadi, ya. Yang ketiga, rehabilitasi. Sedikit saya sampaikan untuk pencegahan itu perlu ada upaya penyadaran dan menghilangkan kekerasan, sosialisasi. Nah, hari ini di samping kita workshop juga ada sosialisasi, menumbuhkan kesadaran. Kemudian yang terakhir, pembentukan organisasi siswa. Nah, ini tadi surat Al-Imran ayat 106 sebagai dasar hukum bahwa agama juga mengatur itu, ya. Saya pernah mendengar, tahu mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengar bahwa kejahatan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, itu artinya sebuah organisasi, sebuah manajemen itu penting, ya. Berikutnya untuk pencegahan ada bimbingan, arahan, ya. Ini baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada sistem pelaporan. Nah, sistem pelaporan ini terkait juga dengan sistem informasi yang akan dibuat ini. Kalau memang sekolah nggak mampu, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Rehabilitasi, pengembalian nama baik, ya, pengembalian korban supaya bisa kembali normal, walaupun perlu waktu yang lama tapi harus diberikan. Yaitu yang pertama, amankan korban dengan pelaku, dipisah, ya, dipisah. Kalau perlu sanksinya pelakunya dipisahkan ke sekolah lain demi tumbuh kembalinya korban menjadi siswa yang aktif kembali. Kemudian pendampingan kepada korban untuk perbaikan mentalnya dan fisiknya. Terus pembuatan sistem pelaporan. Nah, ini juga terkait dengan workshop kita hari ini kepada pihak yang berkompeten. Apabila terjadi trauma, maka harus dilakukan rujukan pada psikolog, ya. Terakhir, dari Bekasi ke Indramayu, terima kasih, thanks you. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.